Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali menjumpai sahabat Rehat di hari ini, Sabtu 11 Juni 2022. Dengan harapan semuanya dalam keadaan yang baik, karena Tuhan yang memelihara. Mari nyatakan puji dan syukur kita atas segala kasih karunia-Nya, senantiasa mempercayakan seluruh kehidupan kita dalam tuntunan dan pemeliharaan Allah. Mari berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan senantiasa menjadi sentral dalam kehidupan ini. Layakkan kami di hari ini untuk membaca, mendengar, merenungkan firman Allah. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Tema perenungan di hari ini dengan judul Hidup Mengalami Proses. Sahabat Rehat, apa yang kita bayangkan andaikan menjadi orang tua Yesus? Mungkin saja kita akan mengatakan hal itu sulit dibayangkan dan pasti tidak mudah. Kira-kira seperti itu yang dirasakan oleh orang tua Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa seorang laki-laki Yahudi harus menghadap hadirat Tuhan sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Pada masa Yesus, orang-orang yang tinggal jauh dari Yerusalem biasanya menghadiri 1 hari raya saja.
Pada waktu itu Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan sekitar 80 mil jauhnya ke Yerusalem untuk perayaan Paskah. Sesudah perayaan selesai dan mereka dalam perjalanan pulang, barulah Yusuf dan Maria menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama mereka. Sahabat Rehat, jika kita pernah merasakan kehilangan anak, tentu kita akan panik. Pikiran kita akan dipenuhi dengan prasangka buruk bahwa ia diculik atau mungkin kecelakaan dan bayangan-bayangan lain yang berujung keburukan. Bayangkanlah perasaan ketika Maria menjumpai Yesus di bait Allah. Perasaannya mungkin lega sekaligus jengkel dan marah. Maria dan Yusuf agak sulit memahami jawaban Yesus ketika Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Sahabat Rehat, kisah ini mengajarkan kita untuk bagaimana mengalami proses dalam hidup kita. Seperti Yesus memperlihatkan hidupnya sebagai manusia dan sebagai anak Allah yang berproses selama 18 tahun. Jika begitu lama proses yang harus dilalui Yesus sebelum melayani, mengapa kita sering ingin melakukan sesuatu tanpa proses? Jalanilah proses untuk menuju kematangan. Amin. Mari berdoa. Syukur atas waktu dan kesempatan di hari ini boleh berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu. Kami bersukacita dengan firman Tuhan di hari ini, menjadi tuntunan dan kekuatan kami, melanjutkan kehidupan dalam pemeliharaan Allah. Bapa di sorga, kasih dan tuntunan Allah senantiasa menuntun dan memelihara setiap anak-anak Tuhan dalam kondisi dan keadaan mereka masing-masing di hari ini. Yang bersukacita karena berbagai berkat Tuhan. Tuhan terus memberkati, menyempurnakan rasa syukur mereka. Yang bergumul dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan pun memberikan solusi. Yang sakit Allah pulihkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Yang berduka Tuhan hiburkan. Bahwa hanya di dalam relasi yang benar dengan Tuhan, kehidupan ini dengan segala kondisi keadaannya, kami boleh jalani dengan baik. Bapa di sorga, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan memampukan kami semua untuk kembali dalam rutinitas karya kerja, sebagaimana Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab bagi kami. Lanjutkan kasih dan setia-Mu, ampuni segala dosa kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat, teruslah menjalani hidup dalam proses Allah, supaya hidupmu semakin dikenannya. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.